Shalom Shalom. adik-adik, apa kabarnya? Luar Pasti luar biasa. biasa. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Kak Yosafat dan Kak Menda. Kita ketemu bukan hanya untuk ketemu cuman kangen enggak ya Kak Menda ya. Iya. Tapi kita ketemu untuk beribadah bersama. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Sudah siap semuanya? Siap. Siap, semuanya sudah siap. Yuk, kalau begitu kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Teman-teman kalian akan memimpinnya. Kita lipat tangan, tutup mata. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita bersembahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada orang tua kami ya Tuhan. Kau sudah memberkati pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya untuk kami menabur ya Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya taburan kami berbau harum di hadapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Kak Menda, kalau begitu adik-adik di rumah sudah bersiap memuji Tuhan. Iya. Kita juga sudah bersiap memuji Tuhan. Iya. Yuk sama-sama kita beri yang terbaik sama Tuhan. Karena dari terbit sampai matahari terbenam, biarlah kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Yes. Yeay, ayo semua tepuk tangan. Gerak semua ya. Yeay. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Yeay. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi. sampai pada masuknya, Sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan lagi ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, angkat tangan semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi. sampai pada masuknya, Sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh. Yo. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeah, haleluya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Benar Kak Menda? Amin. Benar sekali. Kalau begitu kalau sudah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, berarti kita lagi mendengar suaranya dia ya. Iya, kita Dia mau memanggil. dengar-dengaran. Betul, Tuhan memanggil kita untuk beribadah bersama pagi hari. Yes. Dan yuk kita jawab sama-sama ya. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama, yo. Ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kak Menda, kalau sudah dipanggil, kita jawab apa? Yes. Ya, kalau sudah begitu, kalau udah jawab ya, berarti hati kita senang, hati kita girang. Benar? Iya, betul Yuk katakan sekali. jadi. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat
cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya. Sebut namamu, dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh katakan lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Lagi jawab dengan sungguh, jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 haleluya. Semua sudah menjawab panggilan Tuhan, benar? Betul sekali, semua jawab ya dan bergirang. Amin. Panggilan Tuhan hari ini kita suruh mendengarkan firman Tuhan. Benar Kak Ya. Menda? Siapkan hatimu, ya, siapkan hatimu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini bahwa firman itu jadi pelita bagi kaki kita, terang menjadi jalan bagi kita semuanya. Yuk, siapkan hati kalian, siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya. Kita mau ditaburi dengan firman Tuhan, kita mau diisi dengan firman Tuhan, biar kita tetap kuat, semakin berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh terang bagi jalan, terang bagi jalanku.
Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kakak Rocky di sini sangat merindukan kalian, walaupun keadaan yang memang tidak bisa mempertemukan kita secara langsung, tapi ingat bahwa kakak-kakak Rocky di sini sangat merindukan adik-adik Rocky yang ada di rumah. Nah, sebelum kita mendengar lebih lanjut tentang kebenaran firman, pagi hari ini kita mau siapkan hati terlebih dulu untuk kita masuk di dalam doa. Mari adik-adik persiapkan dulu alat-alat yang diperlukan, alat tulisnya, buku, dan jangan lupa pedang roh yaitu firman sendiri harus ada di tangan adik-adik Rocky. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di dalam Matius 25 ini yang menceritakan tentang perumpamaan 10 gadis. Di Lukas, Markus tidak ada. Yang ada hanya di Matius saja tentang perumpamaan 10 gadis ini. Di pasal sebelumnya yaitu pasal 24 itu Tuhan Yesus menceritakan tentang akhir zaman. Adik-adik tahu akhir zaman ya saat seperti ini. Saat sekarang ini kita sudah berada di akhir zaman. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita nggak boleh santai-santai. Kita nggak boleh leha-leha, tapi kita harus mempersiapkan diri yang terbaik karena Tuhan yang berjanji pasti Tuhan akan menggenapi. Oke, kita mau baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa minyak, membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyak dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
dalam Matius 25 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita, menyongsong mempelai laki-laki. Pelita di sini adalah ciri daripada anak Tuhan. Pelita di sini menggambarkan firman Tuhan ya adik-adik. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105. Di sana dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selain pergi menyongsong mempelai laki-laki, istilah yang diberikan di sini hanya bagi anak-anak Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 9, ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, jika 10 gadis ini adalah anak Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adik-adik, mengapa mereka ditinggalkan? Mereka hanya 5 yang masuk dalam pesta perkawinan anak domba dan yang 5 tidak. Kita belajar di sini ada 10 gadis ini dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu 5 gadis bijaksana. Mengapa disebut dengan bijaksana, 5 gadis bijaksana? Karena mereka membawa pelitanya dan membawa minyak dalam buli-bulinya. Sedangkan yang 5 gadis bodoh, mengapa disebut bodoh? Karena mereka hanya membawa pelita saja tanpa membawa minyak. Nah, siapa adik-adik di sini yang di rumah yang kepingin seperti 5 gadis bijaksana? Kakak angkat tangan. Wow, luar biasa. Hampir semua ya angkat tangan. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau melihat adik-adik Rocky yang rajin beribadah, rajin mencatat firman Tuhan, bahkan rajin menjadi pelaku firman Tuhan, pasti akan menjadi seperti 5 gadis bijaksana ini. Nah, yang kita perlu belajar dari 5 gadis bijaksana ini yaitu 1, pertama tidak membiarkan pelitanya padam. Dalam Amsal 13 ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Orang fasik di sini bukannya orang kafir adik-adik. Orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan. Orang fasik adalah anak Tuhan yang hidupnya sembarangan. Hidupnya itu sembrono. Jadi dia mendengar firman Tuhan. Bahkan dia rajin pergi ke gereja. Dia rajin mencatat firman Tuhan. Tapi dalam kehidupannya mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ngomongnya bisa sembarangan, kasar, menyakiti hati teman, ya kan? Bahkan sering bertengkar, ya. Seenaknya lah, semau-maunya gue. Jadi kalau orang bilang hidup sembrono seperti orang dunia, maunya aku happy, ya udah, tidak sesuai kebenaran ya dijalankan aja. Nah, itu di dalam orang fasik. Tetapi kalau kita sebagai orang benar, hidup kita selalu berdasarkan kepada firman Tuhan. Apa yang perlu kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Dalam Matius 12 ayat 33, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Apa yang dimaksud dengan perbendaharaan di sini? Yaitu hati. Sikap hati kita perlu kita jaga supaya hati kita tetap dalam kekudusan, ya. Kedua, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi. Tuhan berjanji akan datang kedua kalinya.
Jadi waktunya kita tidak tahu kapan, tanggal, jam, hari, tahun. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus tetap menunggu sampai Tuhan itu datang. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak akan menunggu sampai semua gerejanya siap. Jadi siapa yang siap, seperti 5 gadis itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, untuk itu tiap saat sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempersiapkan diri kita. Yaitu taat akan firman-Nya. Jadi kita enggak hanya mendengar saja ya adik-adik, tapi kita dituntut untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kedua, kita harus hidup di dalam kekudusan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di sini ada 2, yaitu pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Yang jasmani ini kelihatan adik-adik. Makanya kita kadang disakiti, dibully, kita marah. Itu yang kelihatan. Ya, tapi yang di dalam, yang jasmani enggak kelihatan. Tapi itu enggak kalah pentingnya. Kita simpan sakit hati, kita simpan kekecewaan, kita simpan dendam. Itu enggak berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup di dalam kekudusan seperti 5 gadis bijaksana ini supaya kita kelak waktu Tuhan datang kita bisa masuk bersama-sama untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi kakak himbau kepada adik-adik untuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, apa yang timbul dalam hati, itu yang harus kita pikirkan dan kita bawa untuk tetap dalam kontrol Tuhan sehingga hidup kita tidak sembarangan. Dan sebagai penutup, kakak mau ajak kita minta kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, ya, untuk ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menghafal ayat hafalan untuk hari ini. Ya, terambil dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulang sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, sekarang mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami menjadi 5 gadis bijaksana. Kami enggak mau Tuhan menjadi 5 gadis bodoh, tapi kami mau masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur yang daripada-Mu Tuhan. Hidup kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami gak mau hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami mau dan kami rindu untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan, yang sanggup mengubahkan hidup kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami naikkan doa dan ucapan penuh syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke adik-adik, kalau tadi kalian sudah dengerin firman Tuhan,
firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Benar Kak Menda? Betul sekali. Nah, kalau begitu bagaimana supaya kita menjadi bijaksana? Harus tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa supaya jangan sampai ketinggalan. Ya Kak Menda ya, ketinggalan nanti. Nah, kalau begitu Kak Yosafat, Kak Menda selalu anjurkan kepada kalian semuanya. Biar kita tidak ketinggalan, jangan lupa tetap beribadah. Tetap baca firman, tetap berdoa ya. Kondisi apapun, bahkan di rumah kalian mungkin lagi waduh gak enak di suasana di rumah. Nah justru itu kalian saatnya untuk tetap terus beribadah, berdoa kepada Tuhan. Firman jadi terang buat kita. Firman itu akan menerangi untuk kita tetap terus berjalan terus di dalam jalan kehendak rencana Tuhan. Oke? Kalau begitu kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan, tetap terus ya beri yang terbaik sama Tuhan. Ingat, minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Kalau kalian beri yang terbaik, Tuhan juga pasti akan memberkati kalian semuanya. Dan kita juga akan sama-sama naikkan doa syafaat kita. Dan yuk siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, siapkan hati ya, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati keluarga kami, teman kami, dan kami semua ya Tuhan, dengan berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani ya Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan, sehingga dijauhkan dari hal-hal buruk lainnya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberkati bangsa Indonesia, bangsa Israel dan Pulau Bali ya Tuhan. Kau berkati bangsa Israel ya Tuhan, supaya dijauhkan dari peperangan ya Tuhan. Kau berkati juga bangsa Israel supaya bisa mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya ya Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya dijauhkan dari bencana alam ya Tuhan. Kau berkati juga Pulau Bali supaya dijauhkan dari hal-hal buruk lainnya ya Tuhan, dan perekonomian di Pulau Bali bisa dikembalikan seperti dulu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati supaya virus corona musnah ya Tuhan dari dunia ini, hingga kami bisa beribadah ke gedung gereja-Mu ya Tuhan. Kami bisa bersekolah, bisa bekerja seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penatua gereja kami ya Tuhan, semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Kiranya Engkau berkati supaya kebutuhannya dicukupi, bisa mengabarkan Injil sehingga banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Kau berkati juga untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan di seluruh dunia supaya bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Menda, tadi semua sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah diberkatikan firman Tuhan. Mereka pun juga sudah membawa korban persembahan di rumah Tuhan. Betul Luar biasa sekali ya anak-anak Rocky. Bersyukur ya senantiasa ya adik-adik, dimanapun adik-adik berada tetap bersyukur. Dan tidak lupa untuk tetap beribadah. Kalian bisa lihat di Rock Kids Ministry ya di YouTube-nya ya. Jadi adik-adik bisa mengikutinya. Dan ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan ada juga kreativitas Rocky setiap Hari Kamis jam 5 sore. Jadi ya, jangan lupa, jangan cuman santai-santai aja, tidak. Tapi yuk kita semakin giat terus dekat dengan Tuhan supaya kita tetap terus diberkati oleh Tuhan. Yes. Kak Menda, tiba saja kita akan berpamitan. Sampai ketemu minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.